Saudara, permohonan kelima dalam doa Bapa kami ini mungkin adalah salah satu permohonan yang paling banyak disalah mengerti. Saudara, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan bahasa Inggris, istilah kesalahan di sana diterjemahkan sebagai debt atau hutang begitu, dan itu adalah terjemahan yang lebih tepat. Saudara, ada standar yang Allah inginkan dan segala penyimpangan dari standar itu sekecil apapun adalah hal yang serius. Sama seperti cacat kecil pada sebuah berlian akan merusakkan nilai dari berlian itu. Saudara, maka kesalahan adalah seperti demikian. Kita menyimpang dari standar itu, kita tidak mentaati hukum Allah, maka kita bersalah dan itu menghancurkan semuanya. Tetapi saudara, bukan hanya itu yang dimaksud, karena untuk setiap kesalahan, untuk setiap dosa, ada hutang yang harus dibayar. Dan itu yang dimaksud di sini. Ampunilah hutang kami seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Dan hutang tidak pernah bisa dihapuskan sebetulnya. Saudara, waktu kita berhutang lalu orang bilang dia hapuskan begitu hutang kita. Sebetulnya bukan dihapuskan, tetapi dia yang menanggung. Karena hutang selalu harus ada yang membayar. Mungkin itu kita yang membayar, mungkin orang lain yang membayar, mungkin si pemilik yang menanggung kerugian sendiri dengan menghapuskan hutang itu. Nah saudara, itulah yang juga dilakukan oleh Yesus. Yesus menyelamatkan kita, dia menghapus dosa kita, tapi sebetulnya dia bukan sekedar menghapus, melainkan dia yang membayar hutang dosa kita. Saudara, maka pertanyaannya sekarang, waktu kita berdoa, ampunilah hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Apakah itu berarti kita duluan yang mengampuni orang yang berhutang kepada kita, baru kemudian Allah mengampuni hutang kita? Atau lebih jelasnya, apakah kita hanya akan diampuni kalau kita sudah terlebih dahulu mengampuni? Nah saudara, Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang pengampunan di dalam Matius 18. Di sana Yesus bercerita tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ada hambanya yang berhutang 10.000 talenta kepadanya. Dan karena orang itu tidak mampu melunasi, maka tuan ini siap untuk menjual dia, menjual anak istrinya untuk bisa membayar hutangnya. Tetapi akhirnya dia tergerak oleh belas kasihan dan dia bebaskan hambanya itu dengan menghapus hutangnya. Artinya dia yang menanggung kerugian, dia yang membayar sebetulnya. Tapi ketika hamba itu keluar lalu bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, dia tangkap temannya itu, dia cekik lalu dia serahkan ke penjara. Maka tuan itu sangat marah. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Dia sudah menghapuskan hutang 60 juta dinar, tetapi orang itu tidak mau mengampuni temannya yang berhutang 100 dinar. Maka tuan itu berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka saudara, siapa yang harus duluan mengampuni? Apakah dia harus ampuni hutang temannya dulu, atau tuannya mengampuni hutangnya dulu? Jelas tuannya dulu. Dan karena aku sudah hapuskan hutangmu yang besar itu, tuannya bilang, kamu pun harus menghapuskan hutang temanmu yang kecil itu. Saudara, maka katekismus kita berkata, lewat permohonan ini kita berdoa agar kita diteguhkan oleh anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengampuni dengan tulus. Karena demi Kristus, Allah telah mengampuni kita orang-orang berdosa. Maka doa ini adalah sebuah permohonan begini. Tuhan, Engkau sudah mengampuni hutang kami yang sangat besar. Dan teruslah ampunilah hutang kami, more mercy Lord. Dan tolong kami hidup sebagai orang yang sudah diampuni dengan mengampuni juga orang lain yang sebetulnya berhutang kecil saja kepada kami. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah doa yang terus-menerus kita panjatkan juga kepada Tuhan.